Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir ayat-ayat pilihan dan kita loncat kepada ayat pilihan berikutnya dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 101 sampai 103 yang disebutkan dalam buku 102 tapi yang sebenarnya 101 sampai 103 ya. Bukunya sudah dibagi semua? Belum? Sudah ada bukunya tapi maksudnya PDF ya. Belum dibagi? Belum ya. Kalau gitu nanti aja lah lewat bekal Islam ya. Pertemuan berikutnya insya Allah. Sudah diterjemahkan 800 halaman ya. 825 halaman. Matannya doang ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur sampai selesai. Amin. Tapi silakan buka surat Al-Baqarah mulai ayat 101 sampai 103. Kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Taurat, membenarkan Injil ya. Kata Allah, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Maka sebagian dari ahlul kitab yaitu orang Yahudi mereka melemparkan. Nabadha itu setelah memegang dibuang, itu namanya apa? Nabadha. Pegang dulu baru apa? Buang. Jadi sudah di tangan terus dibuang. Dibuang wara'a zuhurihim, di belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Padahal mereka mengetahui bahwasanya yang mereka pegang itu adalah kebenaran, tapi mereka buang karena mengikuti hawa nafsu. Setelah itu Allah berfirman ayat berikutnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca syaitan-syaitan dalam kerajaan Sulaiman. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya setan-setan menulis ilmu-ilmu sihir, kemudian mereka simpan di bawah kursi Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman meninggal ditemukan tulisan-tulisan tersebut, sehingga disangka itu dari mana? Dari Sulaiman. Padahal tulisan-tulisan syaitan. Ada yang mengatakan bahwasanya katib Sulaiman, itu ada sekretaris Sulaiman yang nulis. Ya. Dia tulis nasihat-nasihat Sulaiman, kemudian setan datang ditambah-tambahin. Di sela-selanya sehingga menjadi jambi-jambi. Menjadi apa? Jambi-jambi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi, sebagian Yahudi membuang Taurat dan mereka justru mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, itu ilmu sihir yang mereka dapati di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir alaihissalam. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babilonia yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka Harut dan Marut yaitu dua malaikat yang Allah turun untuk menguji manusia. Mereka juga mengajarkan ilmu sihir. Seperti setan-setan mengajar ilmu sihir. Tapi kalau setan-setan mengajar ilmu sihir, disuruh anggap ini kebenaran. Tetapi kalau Harut dan Marut, ketika mereka mengajarkan ilmu sihir, mereka mengingatkan. Kata mereka, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah ujian, maka jangan kalian kufur dengan belajar ilmu apa? Sihir. Fa yata'allamuna minhuma. Namun manusia tetap belajar ilmu sihir setelah dikasih tahu bahwasanya itu adalah apa? Fitnah. Mereka tidak peduli. Maka mereka pun belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yang buat dengan ilmu tersebut bisa terpisah antara suami dan istri. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Namun mereka tidak bisa memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Yaitu sihir tidak akan berlaku kecuali dengan izin apa? Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka belajar apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya siapa yang menjual
akidahnya dengan ilmu sihir, maka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun, ya. Tidaklah baginya dan amatlah jahat perbuatan mereka dengan menjual diri mereka dengan sihir jika mereka mengetahui. Setelah itu Allah berfirman pada ayat 103, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, itu Yahudi, beriman dan bertakwa dan meninggalkan ilmu sihir, lamathubatun min indillahi khair. Tentu mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan itu lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini 3 ayat yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengeluarkan faedah 50 lebih faedah dari 50 lebih faedah dari 3 ayat ini. Tapi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kafirnya para penyihir, ya. Kafirnya para penyihir. Dari banyak sisi Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang belajar sihir, praktek ilmu sihir, mereka kafir. Di antaranya Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Sulaiman tidak kafir karena dinisbahkan ilmu sihir kepada Sulaiman. Allah mengatakan Sulaiman tidak kafir. Artinya kalau Sulaiman itu penyihir, Sulaiman kafir. Namun karena Sulaiman alaihissalam bukan penyihir, maka dia tidak kafir. Ini dalilnya bahwasanya penyihir itu apakah? Kafir, penyihir kafir. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah kerajaan yang luar biasa, kata beliau, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kerajaan seperti kerajaanku. Tidak seorang pun. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Maka Allah pun kabulkan, fasakharna lahu rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka Allah pun kabulkan, Allah tundukkan angin kepada Sulaiman sehingga Sulaiman bisa naik angin kemana saja mau pergi tanpa pakai aftur, ya. Jadi tidak berpengaruh dengan naik turunnya dolar, ya. Tinggal terbang, dan terbang tidak pakai harus siap siaga dulu. Kalau kita kan pakai ancang-ancang dulu, angin langsung terbang. Subhanallah, kemana saja dia pergi angin tersebut berterbang dengan kencang. Terus disebutkan burung-burung pun menaunginya. Sehingga tinggal gelar permadani di atas awan, di atas angin, kemudian terbang, kemudian dinaungi oleh burung-burung. Ini diantara kerajaan kekuasaan yang diberikan pada Sulaiman, tidak diberikan kepada seorang pun setelah Sulaiman. Kemudian juga wasyayatin, ya. Kullu banna'in wa ghawwas. Demikian juga setan-setan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tunduk kepada Sulaiman. Mau setan baik, mau setan enggak ada yang baik, ya. Mau jin baik maupun jin setan. Sampai ke Allah mengatakan kullu banna'in wa ghawwas, yaitu setan tukang bikin-bikin bangunan dan ada setan penyelam. Setan bikin bangunan, apa yang dia kerjakan? Mereka kerjakan ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa kudurir rasiyat. Kata Allah, setan-setan membangunkan bagi Sulaiman maharib, yaitu bangunan-bangunan yang tinggi. Tamathil, patung-patung yang diizinkan ketika itu. Bentuk-bentuk yang indah. Kemudian mangkok-mangkok seperti danau, yaitu mangkoknya gede seperti danau. Karena anak buah Sulaiman sangat banyak. Wa kudurir rasiyat, dan juga belanga-belanga, apa namanya belanga bahasa kider, apa namanya? Periuk-periuk, ya. Periuk-periuk yang gede-gede, yang susah untuk diangkat. Siapa yang bikin? Jin-jin. Anak buahnya jin. Wa ghawwas, jin-jin tukang nyelam. Nyelam ke laut, suruh ngambil apa. Siap Sulaiman berenang. Subhanallah. Luar biasa aja. Siapa yang macam-macam terbakar. Gak ada yang berani sama Sulaiman. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, diganggu oleh jin Ifrit. Ifrit salah satu jin yang paling berbahaya. Nekat ganggu Nabi Muhammad SAW. Maka fa'amkanani Allahu min, kata Nabi, Allah membuat aku bisa menangkapnya. Sampai Rasulullah cekik dia sampai terasa lidahnya. Kata Rasulullah, saya ingin ikat dia di Masjid Nabawi. Salah satu tiang di Masjid Nabawi supaya kalau pagi-pagi anak-anak bisa lihat. Oh, ini si Ifrit, ya.
Tetapi saya ingat doa akhi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Wahab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, anugerahkan aku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang untuk. Kalau saya menguasai jin berarti saya seperti Nabi Sulaiman dan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa ada mahar-mahar. Beda dengan dukun-dukun. Mereka menguasai jin kecil dengan bayar mahar kepada jin gede. Paham? Mereka sepertinya menguasai jin kecil tapi dengan bayar mahar kepada jin yang lebih gede ya. Seperti perkataan mereka ketika singgah di suatu lembah, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Mereka berkata kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini dari gangguan anak buahnya. Maka mereka pun dilindungi sama jin gede. Taib ini kerajaan Sulaiman, jin-jin dikuasai. Di antaranya juga adalah hewan-hewan. Wa husyira lu Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dikumpulkanlah pasukan Sulaiman dari kalangan jin, kalangan manusia, kalangan burung-burung, hewan-hewan dikumpulkan. Kerajaan Sulaiman anak buahnya sangat banyak dan tidak ada kekuasaan diberikan kepada seorang pun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka jin-jin tersebut mereka sebenarnya tidak ingin nurut sama Sulaiman. Tapi mereka kalau melanggar mereka terbakar. Maka mereka bekerja dengan kerja keras. Nah, mereka bikin makar. Ketika Sulaiman alaihissalam meninggal, mereka taruh mantra-mantra, jampi-jampi di bawah kursi Nabi Sulaiman. Sehingga ketika orang buka, orang, apa ini? Ini peninggalan Sulaiman. Sehingga disandarkanlah ilmu sihir kepada siapa? Sulaiman. Dikatakan ilmu putih. Ya, ilmu apa? Putih. Ini sihir ilmu putih. Sana ilmu hitam. Ya. Padahal hitam putih. Taib ini tentang Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah belajar ilmu sihir dan tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan yang di bawah anak buah Sulaiman lah mereka yang kafir, yang mereka buat makar, mereka yang bikin ilmu sihir. Maka ini dalil bahwasanya penyihir adalah kafir. Kemudian juga mengajarkan sihir adalah kafir. Ya. Makanya Allah mengatakan, walakinna syayatina kafaru, akan tapi syaitan kafir yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan ilmu sihir. Jadi penyihir kafir yang mengajarkan ilmu sihir, seandainya dia tidak praktek sihir, dia pun kafir. Karena Allah mengatakan syaitan kafir kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan ilmu sihir. Kemudian juga Allah bikin ujian, Allah turunkan dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Kemudian mereka mengajarkan juga ilmu sihir. Beda dengan kalau setan-setan mengajar ilmu sihir tanpa memberi peringatan karena mereka ingin menyesatkan orang-orang dan mereka mengatakan ini ajaran Sulaiman. Agar orang belajar ilmu sihir merasa benar. Kata mereka ini dari Sulaiman. Beda dengan ilmu sihir yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah mereka berdua mengajarkan ilmu sihir sampai mereka berdua berkata, kami hanya ujian, jangan kafir. Ini dalil bahwasanya kalau belajar ilmu sihir juga kafir, meskipun tidak praktek. Jadi penyihir mempraktekkan jelas kafir. Mengajarkan ilmu sihir juga kafir. Belajar ilmu sihir meskipun tidak praktek juga kafir. Makanya malaikat berkata, fala takfur, jangan belajar, kalian akan kafir. Tapi mereka akhirnya belajar. Dan akhirnya dengan ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara suami dan istri dan seterusnya. Dan akhirnya mereka dapatkan dunia dengan ilmu sihir tersebut. Tapi kata Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya siapa yang menjual akidahnya dengan dapat dunia sihir, karena dapat ilmu sihir ada keuntungan-keuntungan duniawi. Dibayar, orang datang, sihir dia dong, kasih duit ya. Dapat duit atau tidak? Dapat duit ya, dapat duit. Tetapi malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini ciri orang kafir, di akhirat tidak dapat apa-apa. Berarti dia orang kafir ya. Maka ini semua dalil menunjukkan bahwasanya penyihir kafir, mengajarkan ilmu sihir kafir, mempelajari ilmu sihir juga kafir. Oleh karenanya siapa yang datang ke penyihir, membenarkan penyihir juga kafir. Siapa yang datang ke dukun, membenarkan dukun juga kafir. Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul
Faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Siapa yang datang kepada penyihir? Dalam sebagian riwayat kahinan. Siapa yang datang penyihir atau dukun? Dalam riwayat sahiran, ya, atau sahir, datang kepada penyihir atau dukun bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Ini dalil bahwasanya sihir sangat berbahaya, dan ini termasuk kesyirikan yang sangat berbahaya yang menyusahkan banyak orang. Oleh karenanya orang penyihir hukumnya dibunuh. Penyihir hukumnya dibunuh. Karena kejahatan luar biasa. Memisahkan suami dan istri. Membuat dua orang yang bersahabat jadi bermusuhan. Membunuh orang lain. Nyantet orang lain. Ya, bikin orang sakit. Ya, bikin orang kena macam-macam. Bikin orang usahanya jadi rugi. Ya. Macam-macam kelakuan para penyihir. Maka yang terbaik adalah mereka dibunuh. Ya, dibunuh. Ya. Oleh karenanya saya sempat baca di berita Arab Saudi. Mereka bunuh puluhan penyihir. Puluhan penyihir dibunuh. Itu hukum Islam agar masyarakat menjadi tentram. Karena kalau ada penyihir sedikit-sedikit lapor ke penyihir. Cinta ditolak, dukun bertindak. Repot. Banyak orang akhirnya disihir, disantet. Sudah berumah tangga dihancurkan gara-gara cinta tidak kesampaian. Ya. Taib. Setelah itu Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala atau belum dapat ya bukunya? Kalau itu nanti di Bekal Islam insyaAllah ya. Pekan depan insyaAllah. Taib, maka beliau menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari 3 ayat ini. Beliau mengambil dari zahir ayat dan juga ada sebagian kisah Israiliyat yang beliau ambil, nanti mungkin kita bahas. Ya, karena sebagian kisah Israiliyat terkait dengan Harut dan Marut, hadisnya mungkar, hadisnya dhaif. Ya. Faedah yang pertama, beliau berkata, "Kaunu unasim min ahlil kitab idza waqa'atil mas'alatu wa aradu iqamatad dalil 'alaiha taraku kitaballah ka'annahum la ya'lamun." Bahwasanya sekelompok orang dari ahlul kitab, jika terjadi suatu permasalahan dan mereka ingin menegakkan dalil atas permasalahan tersebut, mereka meninggalkan Taurat ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu bahwasanya sudah dibahas di Taurat. Wahtajju bima fil kitab fil kutubil batilah, lantas mereka mencari kitab-kitab yang tidak benar. Di sini Allah mengatakan pada ayat 101 ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dzurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka membuang setelah memegang Taurat, mereka buang ke belakang ya, seakan-akan mereka tidak tahu padahal mereka tahu ada hukumnya dalam Taurat. Kemudian wattaba'u, dan mereka mengikuti ilmu sihir. Jadi mereka tahu dalilnya dalam Taurat ada, tapi mereka buang, kemudian mereka cari dalil yang lain. Ini sifat orang-orang Yahudi, sebagian Yahudi. Dan ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka ada permasalahan, mereka tahu Al-Quran dan Sunnah ada, tapi mereka buang. Mereka cari sisi pendalilan yang lain, pakai logika, pakai apa, pakai dalil realita, dalil apa, tidak adanya relevan dalam kehidupan ini. Banyak hal mereka gunakan dalil padahal mereka sudah tahu dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dibahas. Itu meniru-niru orang Yahudi. Karena orang Yahudi begitu. Udah tahu ada Al-Quran dan Sunnah, mereka buang, justru mereka bersandar kepada apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan di kerajaan Sulaiman. Ini faedah yang pertama. Ya. Menunjukkan bahwasanya sebagian orang sengaja meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mencari dalil dari pendapat-pendapat yang batil. Pendapat-pendapat yang batil. Ya. Saya waktu baca buku Fikih Lintas Agama, karangan orang-orang liberal, dan juga buku-buku tentang tafsir hermeneutika, tafsir ngawur, ya. Maka sebagian mereka memberi pengantar, kata mereka, tafsir seperti ini, tafsir non-tekstual, bukan tafsir tekstual, itu tafsir kebatinan, sudah ada dalam dunia Islam sejak dahulu. Taib, mana? Kata mereka, bukankah dalam Islam ada sufi kebatinan? Bukankah Qaramitah punya tafsir-tafsir kebatinan? Bukankah Syiah Ismailiyah punya tafsir-tafsir kebatinan? Demikian juga Syiah Isnai Asyariyah juga punya tafsir-tafsir kebatinan. Lah, itu kan sesat, jangan dijadikan dalil. Mereka juga, ini pertama. Yang kedua, kata mereka, bukankah falasifah juga punya tafsir-tafsir kebatinan? Itu filsuf-filsuf muslim punya tafsir-tafsir kebatinan terhadap ayat-ayat Allah.
Ini merupakan cikal bakal bolehnya tafsir non tekstual. Ini kan ngawur. Bagaimana kalian melegalkan tafsir non tekstual dengan berdalil dengan kelompok-kelompok sesat, filsuf-filsuf sesat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi yang menafsirkan dengan tafsiran ngawur, mengatakan Jibril al-akal fa'al, mengatakan bahwasanya malaikat pemikul arsy adalah planet-planet. Ini tafsir-tafsir ngawur ya. Dijadikan untuk melegalkan metode tafsir hermeneutika. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas tafsirnya begini-begini, tapi mereka tolak sehingga mereka cari pembenaran dengan penawan hawa nafsu mereka dengan metode baru namanya hermeneutika. Akhirnya produknya ngawur-ngawur. Di antara produk mereka bahwasanya homoseksual halal. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah jelas haram jelas. Ketika ditanya, kok bisa halal? Bukankah dalam Al-Quran dan Sunnah jelas-jelas haram? Bukankah kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah karena praktek homoseks? Sebagian mereka menjawab, homoseksual itu dari sananya, given from God. Iya benar ya bahasa Inggrisnya, kata mereka. Bahasa Londo ya. Itu dari sananya. Adapun yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Lut bukan homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya yang salah. Allahu Akbar. Memang mereka kenapa caranya? Salah caranya di mana? Padahal jelas disiksa karena homoseks. Nah, ini namanya tafsir kontekstual. Teksnya tidak dilihat di balik itu apa. Ini tafsir ngawur. Ini cara-cara orang Yahudi yang sudah benar mereka tinggalkan. Mereka mencari buku-buku yang tidak benar untuk melegalkan apa hawa nafsu mereka. Bagaimana kita mau tafsir ngawur berdalil dengan Ismailiyah, Qaramitah, Syiah Isnai Asyariyah yang tafsir yang ngaco-ngaco. Ketika nafsir misalnya tafsir tentang Fir'aun seperti Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Allah memberi perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Fir'aun. Kata mereka, Fir'aun maksudnya adalah Utsman, istrinya maksudnya Ruqayyah. Apa hubungannya? Tafsir batin. Ruqayyah, istri Fir'aun, Fir'aun maksudnya siapa? Utsman. Ngeri dalam buku tafsir mereka. Saya nukil dalam buku saya 33 Banyul Aqidah. Ini tafsir ngawur. Tafsir kebatinan. Seperti mereka mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Ya. Atau mereka pokoknya banyak, ini maksudnya Hasan dan Husain. Allah bicara tentang apa? Tentang laut, tentang makhluk, kata mereka Hasan dan Husain. Enggak nyambung. Ditertawakan oleh orang-orang Arab yang ahli bahasa Arab. Enggak ada dalam bahasa Arab seperti ini. Ya. Maksudnya yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, keluar dari dua lautan tersebut lu'lu' wal marjan. Maksudnya Hasan dan Husain. Apa? Ini namanya tafsir kebatinan. Maka kita orang Islam harusnya kalau sudah dalam Al-Quran dan Sunnah kita terima. Jangan kita buang seperti orang Yahudi kemudian kita cari pembenaran dari kitab-kitab yang sesat. Buka-buka buku filsafat, buka buku-buku yang aneh-aneh, tafsir kebatinan, itu sesat, jangan diikuti. Yang jelas Al-Quran Sunnah, penjelasan para ulama sudah ada. Kalau enggak kita terjebak seperti orang Yahudi. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annal ajab ihtijajuhum bidzalika ala rasulin minar rusul. Yang menakjubkan mereka menjadikan kebatilan tersebut untuk membantah seorang rasul dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Yahudi ingin membantah Nabi Muhammad SAW dengan pendalilan yang ngawur. Aneh, sudah tahu ngawur, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu isi Taurat padahal mereka tahu, terus mereka ingin membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdalil dengan dari sumber-sumber yang tidak benar. Ini faedah yang kedua. Tsalitsah, faedah yang ketiga, annal kalam yadullu ala annahum ya'lamuna liqaulihi ka'annahum la ya'lamun. Konteks ayat menunjukkan bahwasanya mereka mengerti isi Taurat. Karena dalam bahasa Arab, nabadha fariqum minal ladzina nabadha dalam bahasa Arab itu pegang terus dibuang, sudah dipegang dulu. Baru dibuang. Ini cara Allah mengungkapkan dengan bahasa yang sangat indah. Allah menggunakan kata nabadha. Nabadha itu sudah pegang terus dibuang ke belakang. Berarti sudah pegang, berarti sudah ngerti belum? Beda kalau dia tidak tahu. Kalau tidak tahu sama sekali, meninggalkan. Beda kalau meninggalkan. Kalau meninggalkan mungkin belum dipegang. Tapi kalau nabadha itu sudah pegang baru dibuang. Berarti sudah ngerti baru dibuang. Makanya Allah mengatakan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu padahal mereka tahu isi Taurat. Seperti kisah yang masyhur ketika mereka merubah hukum rajam.
Ketika orang-orang miskin berzina mereka rajam, ketika para pembesar mereka berzina mereka tidak rajam. Akhirnya mereka bingung gimana nih, masa kita merajam para pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat. Akhirnya mereka rubah hukum rajam. Bagaimana hukum rajam yang bisa diterapkan bagi si kaya maupun si miskin? Ya Rasulullah mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang binasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian, sungguhnya mereka kalau yang melakukan kemaksiatan atau pelanggaran adalah orang-orang miskin, aqamu alaihil had, maka mereka tegakkan hukum had. Tapi kalau yang melakukan adalah orang-orang mulia, mereka tidak tegakkan hukum had. Akhirnya mereka mencari hukum baru yang bisa mengkompromikan antara si kaya maupun si miskin, maka mereka rubah siapa yang berzina tidak usah dirajam. Dan ini berlaku bagi si kaya dan si miskin. Caranya gimana? Tinggal diarak, dihitam-hitamkan badannya, taruh di atas himar, diarak, dipermalukan, mungkin dicambuk. Tidak perlu dirajam. Padahal mereka tahu ayat dalam rajam ada. Makanya ketika Rasulullah suruh mereka hadir, Rasulullah mengatakan, bukankah dalam Taurat ada rajam? Kata mereka, enggak ada. Kata Abdullah bin Salam, suruh mereka hadirkan Taurat. Dihadirkan Taurat, Taurat dibuka. Baca, akhirnya ada yang baca. Tidak ada ayat rajam. Kata Abdullah bin Salam, suruh angkatnya, tangannya diangkat. Karena dia waktu baca sambil gini. Suruh tangannya diangkat. Oh iya ada. Nah, mereka tahu. Dan mereka kata mereka sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan. Padahal mereka tahu. Makanya dalil bahwasanya di antara sifat Yahudi sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini repot. Kita udah tahu pura-pura nggak tahu. Hukumnya haram. Pura-pura nggak tahu. Apa sih? Yang mana? Padahal sudah tahu hukumnya haram. Ini kalau ulama seperti Yahudi, sudah tahu hukumnya haram tidak ngomong, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ngeri. Ar-rabi'ah, faedah yang berikut yang keempat, annal masail al-batilah qad tunsabu ilal anbiya'i kadziban alaihim. Bisa jadi perkara-perkara batil dinisbahkan kepada para nabi sebagai bentuk dusta atas nama mereka. Seperti ilmu-ilmu sihir yang disandarkan kepada Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman pernah mengajarkan jampi-jampi mantra-mantra, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dinamakan ini sihir yang baik, sihir yang benar karena ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sampai sekarang betapa banyak hadis-hadis palsu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya ketika dituduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, Allah membantah, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidakkah kafir? Akan tapi setan-setan yang mengarang-arang itu semua bukan dari Sulaiman. Kemudian juga faedah yang kelima, annal kutubal batilah qad tudhafu ila ba'dhi siddiqin. Terkadang buku-buku yang batil disandarkan kepada sebagian orang-orang yang baik. Ya. Dibuat buku buruk, ini karangan ulama fulan. Ternyata bukan ulama tersebut yang menulis buku tersebut. Ini buku yang disandarkan kepada ulama dengan kedustaan. Padahal bukan karangan ulama tersebut. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya sekretaris Sulaiman namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Ya. Dia termasuk siddiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Ya. Kalau ibarat di umat Muhammad itu Abu Bakarnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini dia namanya Asif bin Barkhia. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Ruman berkata, wa kana siddiqan ya'lamul ismal a'zam. Dia adalah orang yang siddiq yang selalu membenarkan, mengetahui nama agung Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dituduh menulis ilmu sihir, padahal dia tidak pernah menulis ilmu sihir. Dalam sebagian riwayat dia tulis tentang nasihat Sulaiman, ditambah-tambahin oleh setan tambah-tambah, ditambah tengah-tengah ditambah-tambahin sehingga menjadi jampi-jampi. Sadisah yang keenam, anna dzalika mimma tatlu syayatinu ala zamanil anbiya kama waqa asya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi setan-setan baca di zaman para nabi. Sebagaimana terjadi beberapa perkara di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Sulaiman, setan baca-baca mantra-mantra disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi juga pernah terjadi seperti kisah
gharanik. Ketika Rasulullah SAW membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Ini pernah kita bahas. Ma sahibukum ma gawa wa min terus di tengah-tengah Nabi sedang baca, tiba-tiba ada setan membaca ya. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Sungguhnya inilah sesembahan-sembahan selain Allah dan sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Ini lafal kesyirikan diperdengarkan oleh setan-setan kepada orang-orang musyrikin yang sedang mendengar Nabi baca surat An-Najm. Sehingga disangka Nabi yang membaca ternyata dari setan. Jadi setan menyuarakan suara tersebut seakan-akan dari Nabi. Ini cara setan untuk menipu manusia ketika itu. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, apa yang dilakukan oleh setan zaman Sulaiman juga dilakukan oleh setan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sering menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, maka setan menebarkan isu inna Muhammadan qad qutil, bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Sehingga para sahabat menjadi down. Ternyata isu tersebut disuarakan oleh apa? Setan. Sehingga ternyata tidak benar. Setan melakukan hal-hal yang mengganggu dakwah. Seperti juga diriwayatkan dalam buku sirah ya. PDF-nya ada tinggal di scan nanti di download ya. PDF kitabnya kita tampilkan di TV, jamaah dipersilakan scan dan download ya. Sudah ditampilkan belum? Itu coba itu. Silakan. Ya, download ya. Demikian juga disebutkan dalam sirah ketika para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarakha syaitan min ra'sil aqabah bi anfadhi sautin sami'tuhu qat. Maka setan teriak dengan suara yang sangat kencang. Ya ahlal jabajib, wahai orang-orang yang sedang ada di Mina. Hal lakum fi mudhammamin was-subati ma'ahu, tidakkah kalian menyerang Muhammad, itu muzammam, dinamakan Muhammad dengan muzammam yang tercela, padahal maksudnya Rasulullah terpuji dengan orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka yang sedang bersama Muhammad. Itu setan bicara, qajtama'u ala harbikum, sungguhnya Muhammad dan para pengikutnya sedang berkumpul untuk menyerang kalian. Setan bikin isu, didengar suaranya oleh orang-orang di Mina ketika itu, yaitu dari orang-orang musyrikin. Jadi setan membacakan atau menyampaikan suara-suara untuk menghadang dakwah. Sudah di-download? Sudah. Halaman berapa? Coba dibuka. Halaman 28. Coba buka halaman 28. Bukan lewat. Sebentar. Halaman 29 ya, silakan halaman 29. Kita masih pada faedah yang ke-7, benar ya? Sekarang kita masuk pada faedah ke-8. Sudah lihat? Halaman 29, nah paragraf terakhir. Sudah lihat? Yang ketujuh, as-sabi'ah in anna syayatin mazajat bihi al-haqqa fi zamani Sulaiman. Bahwasanya setan-setan mencampur adukan mantra-mantra dengan kebenaran di zaman Sulaiman. Dan ini cara orang menebarkan kebatilan. Disebutkan ya, An-Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya bacakan anna Asif tadi, Asif yaitu sekretarisnya Nabi Sulaiman,
Kana yaktubu kulla syai'in ya'muruhu bi Sulaiman. Dia menulis semua perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa yadfunuhu tahta kursihi. Kemudian dia sembunyikan atau dia pendam di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma mata Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, akhrajatu syayatin, syaitan keluarkan buku tersebut, fakatabu baina kulli satrin min sihrin wa kadhibin wa kufrin. Maka dia tulis di sela-sela di antara perkataan-perkataan, kalimat-kalimat, ditulis sihir, dusta dan kefajiran. Maka jadilah mantra. Seperti sebagian orang bikin mantra-mantra pakai Al-Fatihah. Bismillah, was. Alhamdulillah rabbil alamin, was rahmanir rahim, was gitu ya. Angka, ada huruf-huruf. Sehingga ayat tersebut Al-Fatihah tapi jadi mantra. Atau ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi kalau ditulis di belakang jadi meja dong. Tulis dari belakang. Atau ditulis pisah-pisah huruf-hurufnya. Ditambah-tambahin angka-angka, ditambahin huruf-huruf. Orang kalau lihat ini ayat Al-Quran. Tapi ketika dicampur dengan kebatilan jadi apa? Kebatilan. Makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Maka ini salah satu cara syaitan, kebaikan dicampur dengan kebatilan. Dan itulah cara-cara bid'ah yang dilakukan. Bid'ah itu kebaikan dicampur dengan kebatilan. Dicampur antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga orang tertarik dan nutup mata daripada kebatilan tersebut. Ngaji tapi pakai DJ. Kan keren. Tapi pengajian. Ngaji tapi joget. Ngaji tapi joget. Laki-laki perempuan. Orang hadir rame-rame. Ngaji tapi joget-joget laki perempuan campur ikhtilat. Repot. Kalau enggak dibilang ngaji, orang enggak merasa salah. Tapi dibilang ngaji, dianggap berpahala. Yang melakukannya senang. Akhirnya ngaji beneran mereka enggak suka karena enggak happy. Maunya ngaji tapi sambil happy. Ngaji tapi syahwat. Gimana caranya? Campur kebenaran dengan kebatilan. Ini cara-cara syaitan. Saya masih ingat saya punya kawan polisi. Dia cerita dia pernah ke Afrika ketemu orang-orang pakai jimat-jimat. Dia tantang, coba ada jimat yang asli bersih. Katanya ada jimat ayat Quran bilang, coba bukakan jimat kalian pakai, keluarkan jimat yang murni tulisan Quran, tidak ada kesalahan sedikit pun. Saya kasih hadiah ini dan itu. Dia tantang. Akhirnya mulailah mereka buka jimat. Ternyata jimat ada tulisan Al-Quran, tulisnya pakai darah haid. Ada Al-Quran tapi tulisnya di bangkai. Ada Al-Quran tapi ayatnya dilepas-lepas, hurufnya lepas-lepas. Ada Al-Quran tapi ditambah huruf-huruf angka-angka. Setan semuanya, permainan setan. Permainan apa? Setan. Ada tulisan Arab tapi isinya ternyata bukan Al-Quran, ternyata istighotsah kepada mayat. Rata-rata jimat-jimat seperti itu. Dicampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Persis seperti setan-setan yang kerjakan di zaman Nabi Sulaiman. Jadi petuah-petuah Nabi Sulaiman ditambah-tambahin di sela-selanya. Paham? Yang ke-8. Bayanu dhalali man dhalla mimman yad'il ilm fi sya'ni Sulaiman mimman nasaba dzalika ilaihi wastahsanahu aw qadha fi Sulaiman kama dhalla unasun katsirun fi Aliyin lamma qutila Utsman. Menjelaskan tentang, sudah baca? Yang ke-8. Ya. Bahwasanya sebagian orang yang mengaku berilmu, mereka tersesat dalam perkara Nabi Sulaiman. Ya, sebagian mereka ya setelah Nabi Sulaiman meninggal mereka berselisih ya. Sehingga mereka menisbahkan ilmu sihir tersebut kepada Sulaiman. Jadi mereka nisbahkan ilmu sihir. Sulaiman melakukan sihir dan itu baik kata mereka. Sebagian kelompok menganggap ini ilmu baik. Sebagian lain qada hafiz Sulaiman, sebagian lain mencela Sulaiman. Sulaiman enggak benar, ternyata dia pakai ilmu sihir. Jadi ketika Sulaiman alaihissalam meninggal, timbul dua kelompok. Yang satu mencela Sulaiman, yang satu membenarkan ilmu sihir dari Sulaiman. Kata Syekh Muhammad Wahab, sebagaimana banyak orang sesat terhadap Ali radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Setelah Utsman meninggal dunia, muncul dua kelompok terkait Ali bin Abi Thalib yang sesat.
Yang pertama disebut mengaku diri sebagai Syiah yang begitu cinta kepada Ali bin Abi Thalib berlebihan sampai Ibnu Hajar menyebutkan riwayat dengan sanad yang hasan, Ali bin Abi Thalib pernah membakar sebagian mereka karena mereka ada kelompok di antara mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Akhirnya Ali marah, Ali kasih waktu radhiyallahu anhu agar mereka tobat, mereka tidak bertobat. Akhirnya Ali gali parit, suruh nyalakan api untuk membakar mereka. Dan ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak melarang Ali membunuh mereka, tapi Ibnu Abbas melarang Ali membunuh dengan dibakar. Karena Rasulullah berkata, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai Ali bunuh mereka karena mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mereka disisa dengan api, kata mereka, kami semakin yakin engkau adalah Tuhan. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali juga Tuhan. Ini kelompok yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua Nawasib yang mengkafirkan Ali. Di antaranya Khawarij dan juga kelompok Nawasib. Nasibah yang benar-benar mengkafirkan Ahlul Bait, benci dengan Ahlul Bait, benci dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka anti Ahlul Bait. Mereka anti Ahlul Bait. Muncul yang benar atau yang kelompok yang benar, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kita memuliakan Ali tapi tidak boleh berlebihan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kata Syekh Abdul Wahab mirip seperti yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Baik. Yang kesembilan, anna man fa'ala sihra kafar. Siapa yang melakukan sihir maka kafir. Walau arafa annahu batil. Meskipun dia tahu sihir itu batil, dia tahu. Dalilnya apa? Dalilnya tadi para malaikat Harut dan Marut berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami hanyalah fitnah, ini enggak benar, maka jangan kalian kafir. Tapi kata Allah, "Fayata'allamuna minhuma." Mereka sudah diingatkan ini kekufuran, tapi mereka tetap belajar. Tetap kafir atau tidak? Kafir, meskipun tahu sihir itu kafir. Sudah tahu kafir dipelajari, tetap kafir. Kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah. Jangan bilang, oh kafir karena mereka enggak tahu sihir itu enggak benar. Mereka tahu sihir enggak benar, tapi karena hawa nafsu mereka tetap belajar dan mereka jadi kafir dengan belajar ilmu sihir tersebut. Yang ke-10, anna syayatin yu'allimunahu an-nas. Setan-setan ngajarin ilmu sihir kepada orang-orang. Kok bilang, kok dia jago sihir ya? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin setan. Jangan heran. Tiba-tiba ada orang ahli sihir, kemudian mukanya hitam, kemudian tangannya 10 jari pakai cincin semua, rambutnya semerawut, subhanallah, kemudian dia ngajar ilmu sihir. Dia bilang, siapa yang pengen kaya datang ke saya. Padahal dia juga miskin. Siapa yang pengen istri cantik datang kepada saya. Padahal istrinya buruk rupa. Subhanallah. Kok bisa dia bisa ilmu sihir? Ada yang ngajarin, entah lewat mimpi. Karena setan datang kadang lewat mimpi. Diajarin lewat mimpi. Caranya begini, terjadi. Saya pernah ketemu orang, diajarin ilmu sihir, katanya, saya mimpi diarahkan ke suatu tempat, di situ ada keris. Dan ternyata benar. Dalam mimpi dia bangun, sudah dia cari tempat dia buka, ada keris. Mulailah dia pakai keris itu sebagai jimat dan macam-macam. Jadi setan bisa ngajarin. Entah dengan ilmu turun-menurun, dukun dan dukun berikut-berikutnya, atau dukun semua pada mati, setan ngajar lewat apa? Lewat mimpi, atau lewat diarahkan kepada buku sihir yang terpendam dan macam-macam. Ya, dan macam-macam. Jadi setan mengajar ilmu sihir. Makanya Allah mengatakan, yu'allimunan nasa sihra. Setan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Yang ke-11, annal abda law balagha ma balagha fil ilmi wal amal fala ya'man makrallah. Sungguhnya seorang hamba meskipun ilmunya telah tinggi, jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang Yahudi, ilmu mereka luar biasa. Mereka, Allah mengatakan, wa anni faddaltukum alal alamin. Aku telah muliakan kalian di atas seluruh suku-suku yang lain di alam semesta ini. Mereka punya ilmu, ya. Tetapi ilmu mereka tidak amalkan dan mereka akhirnya terjebak dalam ilmu sihir, ya. Makanya Allah menyamakan mereka seperti himar, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan mereka. Tapi kita lanjutkan kembali, ya, bahwasanya yang ke-11, ya, seorang hamba meskipun telah mencapai tingkat ilmu yang tinggi apapun, hendaknya tidak merasa aman dari makar Allah. Lihatlah Yahudi, mereka punya ilmu, makanya tadi Allah mengatakan nabadha, mereka membuang. Jadi mereka sudah punya ilmu tapi mereka buang. Kenapa? Karena hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsu menguasai, mendominasi, bisa jadi ilmu tidak dipakai.
Si ilmu tidak dipakai. Maka seorang jangan merasa aman kalau dia punya ilmu dia pasti selamat. Enggak, yang menyelamatkan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Betul, banyak orang berilmu kemudian akhirnya hancur ya. Akhirnya hancur ya. Seperti di kisah Nabi Musa yaitu ya Bal'am bin Ba'ura ya, setelah diberi ilmu ahli Taurat ternyata dia murtad. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghabin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawah. Perhatikan kata Allah, bacakan kepada mereka tentang kisah seorang yang telah kami berikan kepada dia ilmu tentang ayat-ayat kami. Diberikan Taurat itu Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama di zaman Nabi Musa. Ya. Fansalakha minha, kemudian dia meninggalkan Taurat. Ketika dia meninggalkan Taurat, fa'atbau syaitan, maka syaitan ngikutin dia. Fakana minal ghawin, maka dia pun sesat. Kata Allah, walau syi'na, kalau kami berkehendak, la rafa'nahu biha, kami akan angkat dia dengan Taurat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, condong kepada dunia. Bayangkan, maksudnya ilmu ketika dunia mendominasi, ilmu bisa tidak dipakai. Maka jangan merasa aman kalau kita punya ilmu. Yahudi punya ilmu. Tapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, bisa ilmu itu dibuang. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan, jangan merasa aman meskipun sudah punya ilmu yang tinggi. Kita sebutkan dua lagi. Yang ke-12, la yambaghi lahu at-ta'arrudu lil fitan wuthuqan bi nafsihi bal yas'alullah al-afiyah. Sini saya bacakan terjemahannya ke-12. Ke-12, barang siapa tak pantas bagi seorang menghadapkan dirinya kepada suatu fitnah karena merasa aman, percaya diri dengan bersandar pada dirinya sendiri, akan tapi hendaknya ia mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada fitnah jangan dekat-dekat. Jangan sok tahu. Makanya Rasulullah menyebutkan kalau Dajjal muncul dengan Dajjal, jangan coba-coba ke situ. Kecuali kalau Dajjal yang datang. Dajjal lagi di mana? Lagi di Bekasi. Ayo kita ke Dajjal. Jangan. Kabur. Kalau Dajjal datang ke rumah itu lain cerita, baru bertahan. Adapun ngejar-ngejar Dajjal jangan. Jangan coba-coba cari fitnah. Kenapa? Setan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan belajar. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dua malaikat ini Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kecuali mereka berkata kepada siapapun yang mereka ajarkan, ini fitnah, jangan kufur. Kalau sudah tahu fitnah harusnya jangan belajar, harusnya kabur. Mungkin sok-sok dia pingin tahu aja. Ini fitnah, pingin tahu aja coba gimana. Akhirnya terjerumus, akhirnya ternyata sihir bisa membuat banyak hal, akhirnya enjoy. Bahaya, fitnah bahaya. Kita ini lemah iman, jangan coba-coba. Saya pernah ke suatu daerah di luar negeri, daerahnya Wong Londo ya, entah di mana saya nggak mau kasih tahu. Intinya daerah itu rusak. Daerah itu rusak, narkoba boleh, tapi ada kadarnya. Saya sampai lewat suatu daerah, ini bau apa ini? Ini ternyata bau apa? Narkoba. Jadi legal di negeri tersebut. Terus ada parade homo, Masya Allah. Tahunan acara homo kumpul sedunia, parade di situ. Di antaranya di situ ada lokasi di mana orang memamerkan wanita telanjang kotak, buka busana, orang bisa lihat di jalan di etalase. Setelah saya pulang dari kota tersebut, ada yang bilang, Ustadz mampir enggak? Astagfirullah. Kenapa? Ustadz ada gini-gini. Oh, saya enggak tahu. Bukan saya tidak tahu, saya tahu, tapi saya enggak ke situ ya. Terus dia bilang dulu, Ustadz ada dai yang pernah ke sini, dia cari tempat itu. Saya larang, Ustadz jangan ke situ. Saya ingin tahu biar saya bisa ceramahin tentang Ustadz Bahlul ya. Akhirnya saya antar itu Ustadz biar tahu bagaimana kalau ceramah benar kita tahu, kita pernah lihat bahwasanya bahayanya begini. Jangan diri kita mudah terfitnah. Kalau tahu buruk tinggalkan. Kita ini iman naik turun, pas datang lagi turun habis loh. Kalau habis naik pulang ke rumah. Kalau pas turun, Assalamualaikum, halo, selesai. Iman lemah. Maka jangan pernah pede dengan iman kita. Udah tahu fitnah menjauh, jangan dekat-dekat. Kita ini lemah. Setan tahu menggoda kita, kapan kita jatuh.
Dia tahu waktu yang tepat untuk menggoda kita. Oleh karenanya jangan pernah percaya diri. Tapi mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.